Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1951 Raihan Ling yang penuh amarah. Raihan Ling bergelantungan di pintu, wajahnya pucat. Ini cucu kandungnya. Dia awalnya sedang tidur nyenyak, tetapi saat mendengar seseorang kembali, jadi hatinya penasaran karena itu adalah dua orang. Tetapi dia tidak menyangka akan ada pemandangan seperti ini. Tunggu setelah dia keluar tiba di depan pintu cucu perempuannya. Mendengar suara seperti itu, benar-benar membuatnya sulit percaya. Tetapi suara itu jelas dari cucunya, dan sangat ambigu, entah harus bagaimana ini. Masuk, atau tidak masuk. Jika masuk, pasti akan sangat canggung. Bagaimana jika cucu perempuannya yang sukarela? Tidak bisa. Siapapun tidak bisa. Bukankah ini artinya sama sekali tidak menganggap aku Raihan Ling? Perasaan Raihan Ling campur aduk, tetapi dia masih tetap menendang pintu kamar. Hal seperti itu, di luar etika kesopanan, tentu tidak boleh muncul di rumah Lingnya. Yena Ling adalah cucu perempuan yang paling dia sayangi, dan tidak ada yang diizinkan untuk menindasnya. Brengsek, mengganggu cucuku, mati saja. Raihan Ling menendang dan mendobrak pintu kayu. Pada saat ini, Yena Ling dan Thomas Qin sama-sama tercengang. Mereka melihat seorang lelaki tua yang ganas bergegas menuju Thomas Qin, terutama melihat cucunya yang setengah telanjang. Api amarahnya langsung melonjak, mana mungkin bisa tidak marah. Mati saja. Raihan Ling langsung mengibaskan telapak tangannya, tidak peduli lagi begitu banyak, memukul ke arah Thomas Qin, sangat kesal dan marah. Bang, bang, bang. Thomas Qin terus menyambut telapak tangan lelaki tua itu, wajahnya sangat serius. Lelaki tua ini, kekuatannya sangat kuat. Thomas Qin hanya bisa menghindar, dan terus mundur, wajahnya penuh kejutan. Berani melakukan sesuatu terhadap cucuku, aku akan membuat tulangmu hancur dan menjadi abu. Ah, barusan saat di luar pintu, Raihan Ling sudah sangat marah. Melihat pemandangan seperti ini lagi di depannya, alisnya sudah terbakar, api amarahnya sudah membubung ke langit. Angin telapak tangan yang luar biasa menekan mundur Thomas Qin, dan dalam pandangan mata Thomas Qin penuh dengan kesungguhan. Kekuatan orang ini mungkin tidak jauh berbeda dari ayahnya. Thomas Qin tidak punya waktu untuk memikirkannya. Menghadapi serangan Raihan Ling satu demi satu, wajahnya tegas, ekspresinya khusyuk. Serangan yang panik lelaki tua itu, seakan-akan ingin menghancurkan dirinya menjadi ampas. Kakek, segera hentikan. Kamu sudah salah paham, kakek. Yena Ling berteriak lagi dan lagi, wajahnya sangat serius, hatinya penuh dengan kepahitan. Pada saat ini, jelas bahwa kakeknya berpikir Thomas Qin melakukan sesuatu pada dirinya, jadi dia marah dan ingin untuk membunuh Thomas Qin. Tapi saat ini, Yena Ling lah yang paling dilema. Dia masih berbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Thomas Qin seketika ditekan oleh kakek dan sama sekali tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia juga terluka dan situasinya benar-benar hilang kendali. Tuan besar, kamu sudah salah paham, segera hentikan. Thomas Qin tampak tercengang. Sekarang dia bukan lawan Raihan Ling. Orang pintar akan menghindar situasi yang tidak menguntungkan agar tidak mengalami penderitaan. Jika aku bisa mengalahkanmu, pasti akan membiarkan orang tua itu berlutut dan menaklukkannya. Sayangnya, keterampilan tidak sebagus manusia. Thomas Qin hanya bisa mundur untuk sementara waktu. Kakek, jangan impulsif, dia memberiku tusukan jarum untuk menyelamatkanku. Kamu lihat, tubuhku semua penuh dengan jarum perak sekarang, kamu segera lihat. Dia juga seorang dokter, murid dari Gunung Kunlun kita, kakek, segera hentikan. Yena Ling berteriak lagi dan lagi, akhirnya membuat Raihan Ling menghentikan langkahnya, dengan wajah serius. Berbalik melihat kembali ke Yena Ling yang setengah telanjang, tubuhnya memang penuh dengan jarum perak. Mungkinkah dirinya benar-benar telah salah paham pada orang baik?
Wajah Rei Hanling memerah, mendengus dingin, dan wajahnya penuh amarah. Hatinya masih tidak enggan untuk mengakuinya, tetapi dia tahu, dirinya mungkin benar-benar sudah salah paham terhadap Thomas Qin. Punggung Ye Naqing dipenuhi dengan jarum perak, sepertinya telah menjelaskan segalanya. Kakek, Thomas Qin akan membuang energi dingin dari tubuhku. Kamu jangan menyerangnya Iyagi. Ye Naling tersenyum pahit. Rei Hanling mengertakkan gigi, sekilas menatap cucunya dengan ganas. Bab 1952. Kalau begitu, aku lebih baik menghargai daripada menyerahkan takdir. Benar, Tuan Besar, kamu hampir saja membunuh orang baik karena salah paham. Thomas Qin menghela nafas. Semua gara-gara kamu, katakan padaku, orang lain memberimu jarum, kenapa kamu berteriak dan menjerit dengan sembrono? Bahkan menjerit begitu, sangat imajinatif. Aku kira kamu diganggu, makanya bergegas masuk. Kamu ini sangat baik, apakah kamu mencoba membuatku marah sampai mati? Wajah Rei Hanling serius. Wajah cantik Ye Naling memerah. Aku juga tidak ingin begitu. Siapa yang tahu kamu sudah begitu tua dan masih menguping di pintu? Ini karena aku merasa nyaman, jika tidak nyaman, mungkinkah aku akan jerit seperti itu? Ini benar-benar sangat nyaman. Aku belum pernah merasa senyaman, maaf kakek, aku salah. Ye Naling tampak tak berdaya. Kakek sudah sangat tua, dan juga seorang apoteker di Gunung Kunlun, senior berstatus tinggi, jadi tidak mungkin membiarkan dia meminta maaf pada Thomas Qin ataupun pada dirinya sendiri saat ini, kan? Apakah kamu juga murid dari Gunung Kunlun? Rei Hanling melirik Thomas Qin, melihat ke atas dan ke bawah. Pandangan matanya secara bertahap menjadi serius. Barusan kamu mengatakan siapa namamu? Kamu itu putra Bayer. Rei Hanling berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Besar penuh kebijaksanaan, aku memang putra Bayer Qin, namaku Thomas Qin. Thomas Qin berkata, tidak menyangka nama Tuan Besar itu akan begitu efektif sampai sekarang. Tuan Besar ini juga masih mengingatnya. Dan hanya dari penampilan saja sudah bisa menilai dia adalah keturunan Bayer Qin. Tidak buruk, ternyata bisa menahan begitu banyak trik dasriku. Tampaknya kamu telah mendapatkan warisan sejati dari Bayer Qin. Bocah nakal ini, sudah pergi selama bertahun-tahun, tidak tahu untuk kembali dan menemuiku. Rei Hanling menghela napas, melototi matanya dan berkata, tapi melihat penampilannya, ada senyuman yang muncul di sudut mulutnya, sepertinya dia bukan musuh ayah. Sama seperti paman kedua Haris Ye, di antara dengan ayah, selalu abadi. Hubungan keduanya jelas menjadi lebih harmonis, ini juga membuat Thomas Qin terbebas dari kekhawatirannya. Kamu harusnya memanggilku paman guru leluhur. Waktu itu, aku dan ayahmu Bayer Qin adalah teman tanpa memandang usia. Meskipun keponakan muridku, tetapi orang ini sama sekali tidak menganggapku sebagai paman guru, kurang ajar, selalu memanggilku saudara seiman, tetapi untungnya dia masih cocok denganku, kalau tidak, aku sudah sejak lama menanganinya. Rei Hanling berkata dengan ekspresi nostalgia. 20 tahun bagaikan satu hari, setelah bertahun-tahun, dirinya semakin kesepian di Gunung Kunlun, paman guru leluhur. Thomas Qin mengangguk. Bagaimanapun juga, senioritas Rei Hanling ada di sana, dan dia juga adalah kakeknya Ye Naling, jadi dirinya tidak boleh kehilangan sopan santun. Tidak disangka kakek dan ayah Thomas Qin memiliki masa lalu yang tidak diketahui. Ye Naling berkata sambil tersenyum, saat ini dia sudah mengenakan mantelnya, dengan sedikit keceriaan di wajahnya. Omong kosong apa, anak kecil, sama sekali tidak bisa membuat orang lain merasa tenang. Rei Hanling berkata dengan sungguh-sungguh. Rei Hanling menjulurkan lidahnya dan tersenyum. Oh iya, kakek, metode akupuntur Thomas Qin benar-benar hebat. Sekarang aku merasa sebagian besar energi dingin di tubuhku sudah hilang. Sebelumnya menggunakan obat untuk waktu yang begitu lama,
tetapi efeknya kecil. Tapi barusan dia menggunakan teknik akupunturnya yang sangat luar biasa untuk menghilangkan sebagian besar energi dingin di dalam tubuhku, dan aku merasa sangat segar sekarang, makanya bisa terasa begitu nyaman. Bagaimana kalau kamu biarkan Thomas Kin memberimu jarum? Yena Ling dengan cepat berkata. Raihan Ling sendiri adalah seorang dokter, dan juga seorang apoteker dari Gunung Kunluna. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa, sungguh memalukan dan menjatuhkan harga diri jika membiarkan generasi muda memeriksa tubuhnya. Tetapi melihat penampilan Yena Ling, mungkinkah Thomas Kin benar-benar telah mengeluarkan energi dingin dari tubuhnya? Meskipun Raihan Ling tidak mau mempercayainya, tetapi kondisinya bahkan lebih buruk daripada cucunya. Mulutnya mengatakan tidak mau, tetapi tubuhnya jujur dan wajahnya sedikit dilema. Jika Tuan Besar ingin mencobanya, aku bisa melakukannya. Mengobati penyakit dan menyelamatkan orang adalah tanggung jawabku. Dokter berhati sama seperti orang tua. Langit, bumi, matahari dan bulan bisa menjadi saksi. Thomas Kin berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku lebih menghargai daripada menyerahkan takdir. Senyuman muncul di wajah Raihan Ling, dan dia memang sedang menunggu Thomas Kin membuka jalan untuknya.